Saya ini bagaikan debu yang berada di kakinya Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin dan teretan Kota Maipon, para habaib, para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, saya cintai, saya menghormati. Semoga adanya pengajian di malam ini dalam rangka peringati tahun baru Hijriah 1441. Semoga besar banyak manfaatnya. Amin. Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di daerah-daerah diadakan kumpulan-kumpulan pengajian yang isinya tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Tahun baru Hijriah, tentang hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bila sampai bulan Maulid, diadakan kumpulan berkumpul untuk membaca tentang lahirnya Kanjeng Nabi, perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan diadakan pengajian kumpulan yang temanya tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di bulan Rajab diadakan kumpulan diisi pengajian tentang yang temanya tentang Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga umat ini bisa terus tambah mengenal Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, tambah
bersungguh-sungguh melaksanakan tuntunannya Allah yang telah diwahyukan, diajarkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang dicontohkan langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, ada yang setiap satu minggu berapa kali berkumpul mengadakan membaca sholawat masing-masing, membaca sholawat bersama-sama sebagai syukur kepada Allah, terima kasih kepada hamba Allah, utusannya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua Allah memilih kepala rombongan Nabi Muhammad yang diangkat menjadi kepala rombongan, menjadi Nabi utusan, menjadi imam. Kita terus berharap supaya menjadi makmumnya Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi orang yang berimam, yang imamnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang masuk ke dalam rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad, yang memang tidak pernah dilepas oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membaca solawat agar mengalir apa yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad, agar mengalir kepada kita dan sampai ke anak-anak cucu kita, keluarga, teman-teman kita yang mempunyai murid dengan muridnya, yang mempunyai santri sampai kepada santri-santrinya, mempunyai keluarga dengan keluarganya, anak sampai ke anak-anak cucunya, sehingga semua masuk ke dalam rombongan yang disenangi oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah, yang terus disempurnakan oleh Allah, yang dikasih sayang oleh Allah dunia akhirat. Saya pernah beberapa sering mengikuti Kiai Haji Ahmad Sufyan. Dia kalau kemana-mana selalu memegang, bila datang ke undangan, sebelum masuk, misalnya diundang jam 7, jam 5 menit atau 10 menit sebelum jam 7 sudah datang lebih awal dan membuka buku yang dibuka, bukunya Dalailul Khairat yang isinya sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pernah saya di Mekah sampai di Madinah, saya tanya tentang arba'in, sholat arba'in di Madinah selama 9 hari. Ada sholat arba'in tidak henti-henti, artinya 9 hari sholat arba'in berjemaah di Masjid Madinah. Memang ada keutamaannya yang disadaqakan oleh Nabi, termasuk bara'atun minan nifaq. Orang yang melaksanakan akan bara'atun minan nifaq, akan diselamatkan, terbebas dari kemunafikan dan lain-lain lagi.
Saya bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Sufyan waktu itu, apa kelebihan arba'in ini, sholat arba'in? Tapi Kiai Sufyan jawabnya lain. Kelebihan sholat arba'in, apa ini sholat arba'in? Kenapa sholat arba'in itu Madinah? Jawabnya beliau, ya nabeng teguna Kanjeng Nabi. Yang disebut Kanjeng Nabi mengejar dawuhnya Kanjeng Nabi. Orang sholat arba'in itu orang mengejar dawuhnya Kanjeng Nabi. Pernah di Mekah juga kumpul, ada orang bertanya, kok tidak sholat kalau sa'i, kok tidak sa'i di atas? Karena di atas lebih longgar, di bawah penuh. Sekarang tempat sa'i kan bertingkat, kalau di atas lebih longgar lagi. Apa tidak boleh? Jadi bukan boleh tidak bolehnya, memang boleh. Tapi jawabnya Kiai Sufyan bukan boleh tidak bolehnya. Mengapa kok sa'i kok tetap di bawah tidak di atas? Nah, jawabnya beliau, karena yang diinjak oleh Nabi yang di bawah, tetap ada nabinya jawabannya. Karena saya tidak Kanjeng Nabi dia saya bobol. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi banyak yang lain-lain. Bila ditanya, karena Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua akan mengejar Kanjeng Nabi Muhammad. Ingin, bukan hanya mengikuti Nabi, ingin barakahnya Nabi, ingin memperoleh apa yang dikeluar asar-asarnya Nabi dan sebagainya. Wa sallallahu. Bila di acara pengajian sering membaca sholawat, pujian kepada Nabi. Juga ya saat kalau baca berjanji yang isinya tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Bila baca berjanji kelihatan karena orang ngarak-ngak karena enggak orang mereka nangis nangis etahan punya orang. Suaranya kan ngerak. Jadi mereka gambaran kecintaan, gambaran takzim, penghormatan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla'a bismillatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma'ana lahu Allah. Mereka mulai karena jadi saya baca tentang sejarahnya Kanjeng Nabi, ceritanya Kanjeng Nabi beberapa tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Wastamnihullah ta'ala sampai kemudian. Mereka sampai depan kau, bila depan kau, usalli wa usallim ala nuril mawsuf bitafaqih wal awaliyah al-muntaqi fil gharil karim hati wal jibah. Wajah mereka lain. Ketika saja pada terong nyampuna Kanjeng, terong aimama ke Kanjeng, terong ingin menjadi makmumnya Kanjeng, ingin masuk ke dalam rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Hashim Ash'ari, Kiai Muhammad Musari bila baca burda tentang Kanjeng Nabi, bila dilihat wajahnya terlihat asyik, senang, gembira bila membaca
tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim Asy'ari hafal ribuan hadisnya Nabi. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, puluhan ribu hadis. Hadisnya kanjeng Nabi. Karena bukan hanya ilmu, tapi karena hadis, karena keluar dari lisannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barakahnya kanjeng Nabi. Syekhuna Khalil Bangkalan mempunyai karamah yang luar biasa, mempunyai karamah yang hebat, yang luar biasa. Ini di suatu waktu dia datang berangkat ke Mekah. Setelah di Mekah akan berangkat ke Madinah. Dulu banyak rampok. Perjalanan Mekah Madinah, Madinah Mekah banyak perampok-perampok. Mekah Madinah kurang lebih 400-500 kilo. Di tengah perjalanan ini ada orang di depan melihat sebelumnya. Ada orang yang mendahului. Sehingga di perjalanan ada rampok datang, berhenti. Onta-onta jemaah haji ini berhenti. Akhirnya yang orang-orang yang mempunyai unta dan barang yang mengangkut jemaah haji dan barang-barang ini tidak berani. Yang mempunyai onta itu tidak berani. Nah, Syekhona Khalil ada di rombongan itu jemaah haji. Akhirnya rampok tidak menunggu sampai berhari-hari. Kalau perampok dulu kan bukan hanya puluhan sampai ratusan orang berkuda dengan pedangnya, dengan panahnya dan sebagainya. Akhirnya tertidur di waktu malam, tertidur bermimpi. Syekhana Khalil ini tertidur bermimpi. Bermimpi didatangi Sayyidina Abu Bakar membawa 3 kurma, diberikan kepada Syekhana Khalil. Ya Khalil, kamu memang tidak bisa sampai ke Madinah ketika itu, tapi ziarahmu diterima oleh Nabi. Walaupun kamu tidak sampai ke Madinah, tapi ziarahmu sudah diterima oleh Nabi. Ini bukti bahwa ziarahmu diterima oleh Nabi. Ini kurma dari kanjeng Nabi Muhammad supaya diberikan kepadamu. Diberikan kurma itu. Syekhana Khalil bangun. Setelah bangun ada kurma di tangannya. Ini semua karena ada kecintaan, ada hubungan yang luar biasa, sehingga walaupun diberi dalam mimpi, tapi setelah bangun ada kurma di tangannya. Ini karomah, karena ada kecintaan, hubungan yang hebat dengan Nabi Muhammad SAW. Semua ingin bersama beliau. Kanjeng Nabi Muhammad ingin berada di rombongannya. Para sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi, para tabi'in, para sahabat. Bagaimana selalu memilih bersama kanjeng Nabi Muhammad. Ini hijrahnya kanjeng Nabi setelah kanjeng Nabi umur 53 tahun. Diperintah supaya pindah ke Madinah untuk meninggalkan tempat tanah kelahirannya. Padahal di sana keluarganya di sana, rumahnya di sana, dia semua para sahabat, tidak ada sahabat yang tidak ikut, semua hijrah ke Madinah, pindah, kecuali orang yang ditahan, dimasukkan kerangkeng, ditahan supaya tidak mengikuti kanjeng. Dia rela pindah, ditinggalkan tanah kelahirannya, ditinggalkan dia tempat
rumahnya semua ditinggalkan. Tentunya banyak yang pekerjaannya semua ditinggalkan, lebih memilih dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Rumahnya diambil, hartanya diambil, ini dia tetap milih bersama Kanjeng Nabi. Ini karena mengetahui betapa besar anugerah Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini karena mengetahui betapa besar jabatan, pangkat, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga bisa mengalir ke ribuan, jutaan sampai miliaran manusia. Rahmatan lil Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sayyidina Abu Bakar ketika menceritakan, sama-sama bercerita, ada Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Sama-sama bercerita tentang apa yang disenangi di dunia. Sayyidina Abu Bakar bercerita apa yang disenangi di dunia. Saya senang menafkahkan harta, duduk bersama Nabi, merasa senang duduk bersama Nabi, bersama-sama Kanjeng Nabi di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Antang dan Allah, ubesah dan Allah, nikmat dan Allah, tidak abareng dan Kanjeng Nabi. Jadi terasa kesegaran dengan Allah, kesegaran dengan Allah, kenikmatan dengan Allah, kepuasan dengan Allah, keasyikan dengan Allah, nikmat nampak tidak abareng dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Audit, aku audit. Mereka karena besarlah nur saya badai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan, kehebatan hubungan yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga menjadi orang yang luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan lagi apa? Menafkahkan harta untuk Kanjeng Nabi, misi-misinya Kanjeng Nabi, perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ini juga orang kaya, luar biasa, orang kaya. Bila punya harta, ya korbankan, digunakan apa yang menjadi misinya Kanjeng Nabi Muhammad, dikorbankan. Perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad, semua hartanya. Bila punya harta banyak, dia korbankan. Punya lagi rezeki, dia korbankan. Dia salurkan semua. Kalau Sayyidina Umar separuh hartanya. Mulai ada di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Tanda-tandanya orang cinta ini kan bisa dilihat dengan pengorbanannya. Orang cinta ini sampai di mana pengorbanannya. Semoga manfaat. Apalagi senang bersolawat kepada Nabi. Sampaikan dengan tidak bahkan apalagi solawat kepada Nabi Rasulullah. Senang bersolawat. Jadi kepada Allah, asyik dengan Allah, memang bila bersama jadi bersama jadi apa yang diberikan oleh Allah agar mengalir terus kepada keimanan, keasyikan dengan Allah, hubungan yang hebat, hubungan yang menyenangkan, hubungan yang mengasyikkan dengan Sang Pencipta
alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang berkumpul dengan makhluk sudah menyenangkan, kumpul dengan manusia ini menyenangkan karena ada sir-sirnya Allah di makhluk ini. Dari melihat alam ini menyenangkan, padahal ini sedikit, tapi orang yang berhubungan tahu bila orang sudah makrifah kepada Allah, dia sudah kesenangannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kesenangan di dunia ini besar, tapi sedikit apabila dibandingkan kesenangan di akhirat. Di akhirat sedikit luar biasa, tapi sedikit bila dibandingkan kesenangan dengan Allah Sang Maha Pencipta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau anak-anak seperti kita ini, anak-anak, kalau anak-anak dikasih mobil itu tidak merasa senang. Tapi kalau dikasih mobil-mobilan, karena tingkat senangnya masih mobil-mobilan. Kalau sudah besar mobil, ini contoh. Jadi kalau senang lihat alam ini menyenangkan, karena ini memang Allah yang karya-karyanya Allah ini semua. Alam semesta, alam zahir, alam batin, dunia karya. Tapi bila dibandingkan ini luar biasa dunia ini. Tapi bila dibandingkan kesenangan di akhirat, telunjuk ini masukkan ke laut. Bila diangkat ada airnya di telunjuk ini. Bandingkan air yang ada di telunjuk dengan air yang ada di laut, mana yang lebih banyak? Tahu. Itulah kebandingan. Bila dibandingkan kesenangan dunia dengan akhirat. Tapi bila dibandingkan lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh proses. Butuh proses. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ini orang yang luar biasa. Mempunyai kesenangan sehingga orang-orang mulia ini, para aulia mulai dari siapa saja, ada itu musyrik mereka yang paling hebat, dikagumi dengan para wali, dengan pembesar para wali sampai sekarang. Namanya Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Siapa tidak kenal beliau? Para aulia itu aulia yang hebat. Bila ditanya, ya Aba Yazid, bagaimana menurutmu Kanjeng Nabi Muhammad? Si Abi Yazid ini menangis, mencucurkan air mata. Bagaimana menurutmu tentang Kanjeng Nabi Muhammad? Dia menangis. Bagaimana menurutmu tentang Kanjeng Nabi Muhammad? Dia menangis. Kemudian berkata, oh ini aulia yang dikagumi, para aulia, para wali-wali yang lain. Bagaimana jawabnya? Saya ini seperti debu di bawah kaki Muhammad Rasulullah. Saya ini bagaikan debu yang berada di kakinya Muhammad Rasulullah. Kemanapun dia, saya mengikuti beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga manfaat. Moga-moga manfaat. Ini para ulama mulia. Ada masjid-masjid yang ada ini, pesantren-pesantren, tempat ulama-ulama yang ada, yang bertingkat-tingkat ulama ini.
Ini semua karena menjalankan peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad. Ilmunya Kanjeng Nabi, amalnya Kanjeng Nabi, akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ini benar dari rombongannya Kanjeng Nabi. Maka itu membaca sholawat jangan main-main. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan main-main, dibaca masing-masing, dibaca bersama-sama agar masuk ke dalam rombongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dunia akhirat ini yang disempurnakan oleh Allah. Makanya itu ada orang itu ingin ziarah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah dia bersalam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Mulai cucurkan air mata. Sudah mulai masuk Madinah, bercucuran air mata, melihat masjid sampai ke astana Kanjeng Nabi Muhammad, bercucuran air mata sampai di depannya makom dia bersalam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nurullah, Assalamualaikum. Ada orang yang ziarah kepada Nabi, sampai kepada Nabi dia tidak bisa mengucapkan apa-apa, sampai dia diam hanya menangis, tapi tak bisa keluar karena kebesaran cinta di dalam. Itu macam-macam orang yang ingin bersama Rasul, bersama hambanya Allah, bersama hambanya Allah, sebaik-baik hamba, semulia-mulia hamba, ingin bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Namun orang nikah keidungan mari maca bismillah, maca sholawat coba kalau baik tabuna biar di anak serok kalau baik maca ki adua bila adua kalau baik maca imma isabaiyada
mare bismillah alhamdulillah sholawat. Imai sabab tengah, imai sabab ibudi sholawat. Otak ya ada ibudi, tengah ibudi beri. Pas guru alhamdulillahirabbil. Karena kenikah pas pagi. Ketika Isra Mi'raj dibuka. Langit yang tidak pernah dibuka, yang jalan-jalan yang istimewa dibuka. Langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha sampai sampai pada pertemuan saya. Namun Allah dan Rasulullah SAW. Moga-moga manfaat. Ibu. Makanya sholawat tidak pada sholawat nikah pas disenangi doa. Sela sholawat tidak doa nikah eka senangi pas pada sholawat wah ibu pas lebih kesenangi oleh sarang Gusti. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam